Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa dengan saya Jisnu Barak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang uji normalitas untuk data tunggal. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi untuk uji normalitas data kelompokan. Dan pada materi ini kita akan menggunakan uji chi-square atau chi kuadrat. Kemudian nanti akan diikuti dengan uji normalitas. Baik, kita akan lanjutkan materi kita yang kedua untuk uji normalitas. Kita gunakan uji yang kedua untuk menentukan apakah data kita bersifat normal atau tidak, yaitu uji chi kuadrat, atau disebut juga dengan ada yang menyebutkan dengan uji chi kuadrat, ada juga yang menyebutkan dengan uji chi square. Nah, uji chi kuadrat digunakan untuk menguji data dalam bentuk data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi datanya dalam bentuk data kelompokan, bukan data tunggal. Kalau tadi uji Liliford itu datanya data tunggal, tetapi untuk chi square atau chi kuadrat ini menggunakan data kelompokan. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan uji chi square atau chi kuadrat. Kita lihat. Yang pertama-tama terlebih dahulu tentukan taraf signifikansi, misalnya alfa. Alfa adalah 0,05 seperti yang sebelumnya tadi kita lakukan, atau taraf kepercayaan 95%. Ini pengujian umum yang dilakukan dalam statistik. Kepercayaannya 95%, taraf kesalahannya itu 5% atau 0,05. Kemudian buat hipotesisnya, di mana hipotesis H0-nya itu data berdistribusi normal. Asumsi kita. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HA-nya, yaitu datanya tidak berdistribusi normal. Dengan kriterianya, jika X kuadrat hitung atau nilai chi square nanti lebih kecil dari X tabel, maka H0-nya akan diterima. Kemudian jika X kuadrat hitungnya atau nilai chi square-nya dari hasil perhitungan lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 diterima, berarti datanya berdistribusi normal, tetapi jika H0-nya ditolak, berarti datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian langkah berikutnya, yakni lakukan uji normalitas dengan chi square atau chi kuadrat dengan langkah sebagai berikut. 1. Membuat tabel distribusi frekuensi dan data yang berserakan dalam distribusi frekuensi data kelompok. Jadi dibuat datanya terlebih dahulu, disusun dalam bentuk data kelompokan. Kalau tadi uji Liliford menggunakan datanya data tunggal, sedangkan untuk chi square itu menggunakan datanya data kelompokan. Kemudian cari nilai rata-rata atau min, lalu tentukan nilai simpangan baku data kelompokan. Kemudian tentukan batas nyata tipe kelas, karena dia kelompok tentu ada tipe kelasnya. Jadikan XI, X1, X2 dan seterusnya. Kemudian lakukan konversi setiap nilai tipe kelas XI menjadi nilai baku Z1, Z2 sampai Zn, di mana nilai baku Zi ditentukan dengan rumus Zi sama dengan X dikurang dengan X rata-rata dibagi dengan S atau simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian tentukan peluang nilai Z berdasarkan tabel lengkungan di bawah kurva normal standar dari 0 ke Z dan disebut dengan FZI dengan ketentuan jika ZI kurang dari 0, maka FZI sama dengan 0,5 dikurang Z tabel. Jika ZI besar dari 0, maka FZI sama dengan 0,5 ditambah dengan Z tabel. Kemudian
tentukan luas peluang normal setiap kelas dengan cara mengurangi nilai FZI yang lebih besar di atas atau di bawahnya, yaitu LI sama dengan FZI dikurang FZI. Kemudian tentukan nilai FE atau frekuensi ekspektasi dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval dengan number of case atau n-nya atau banyak sampel, atau FE sama dengan L dikali N. Masukkan frekuensi observasi sebagai F0, kemudian cari nilai X atau chi-square-nya setiap interval dengan rumus X kuadrat sama dengan F0 dikurang dengan FE kuadrat dibagi dengan FE. Kemudian tentukan nilai X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat atau sama dengan sigma dari F0 buka kurung dikurang FE kuadrat per FE. Rumusnya, kemudian tentukan nilai excitabel pada taraf simplifikasi alfa dan derajat kebebasan dk sama dengan K dikurang 1. Dengan K banyaknya kelas kelompok interval. Kemudian bandingkan jumlah total X kuadrat dihitung dengan X kuadrat tabel. Kemudian tentukan nilai apabila X kuadrat hitung lebih kecil dari X tabel maka data berdistribusi normal, dan jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel maka data tidak terdistribusi normal. Nah, ini contoh yang kita gunakan. Kita lakukan uji. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah data dalam tabel distribusi frekuensi berikut berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, intervalnya kita akan gunakan, kita susun. Ini contoh data tabel distribusi frekuensi, sudah saya susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pertanyaan kita adalah, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak? Maka untuk menentukan data ini berdistribusi normal, kita akan lakukan uji normalitas. Nah, kita ketahui data ini adalah data kelompokan. Jadi data kelompokan harus menggunakan uji yang berbeda, yaitu uji kita gunakan di sini uji K kuadrat, sementara kemarin untuk data tunggal kita gunakan uji Lillie force. Ini tabel nilai data kelompokan yang sudah kita susun sesuai dengan langkah tadi yang ada. Maka terlebih dahulu kita tentu menentukan nilai rata-ratanya. Untuk menentukan nilai rata-rata, karena data ini adalah data kelompokan tentunya, maka kita akan tambah tabelnya dari 2 tabel menjadi 3 kolom tabel, yaitu mana roll saya tadi? Kita tambahkan 1 kolom lagi. Berarti kita perlu tambahkan nilai titik tengah. Nilai titik tengah kita lambangkan dengan, kita boleh lambangkan dengan X juga boleh, nilai titik tengah.
nilai titik tengah 70 ke 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ada 10 nilai, berarti kita bagi 70 ke 79. Berarti 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tengah-tengahnya di sini antara 74 dan 75. Kalau di antara 74 75 berarti 74 ditambah dengan 75 dibagi 2. Kita dapat nilainya 74,5. Ini 74,5. Ini 64,5. Ini 54,5. Ini 44,5 dan ini 34,5. Angka berikutnya kita kalikan F dengan X. Kita tambah tabel perkalian F dikali dengan X. Nilai titik tengah X berarti 15 kali 74,5. Kita dapat ini Fx. Kita kalikan 15 kali 74,5. Dapat nilainya 1117,5. 1117,5. 1117,5. Oke. Berikutnya kita kalikan lagi. Dapat nilainya 16 12,5. Kemudian 10 90. Kemudian 44 5,5. Kemudian 172,5. Nah, ini kita jadikan nilai sigma Fx untuk menentukan nilai rata-ratanya. Berarti nilai rata-rata perlu kita jumlahkan. 1117,5 tambah dengan 1612,5 tambah 1090 tambah 445,5 tambah 172,5 sama dengan 4438. 4438. Ini kita jadikan sigma Fx. Nah, untuk nilai rata-rata berarti kita masukkan sigma Fx, X rata-rata atau minnya sama dengan sigma Fx per N. N-nya sama dengan
Berarti 4438 per 75 sama dengan kita bagi 75 sama dengan 59,17. 59,17. Boleh kita bulatkan menjadi 59,2. Boleh. Kemudian langkah berikutnya adalah kita perlu menentukan nilai simpangan baku. Untuk menentukan nilai simpangan baku, kita perlu tambah lagi tabel untuk mendapatkan nilai seperti tadi. Kita tambah kolomnya. Yang pertama terlebih dahulu adalah kolom X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, berarti X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Kita ambil berarti 59,2 dikurang dengan X-nya berarti 74,5 dikurang dengan 59,2 sama dengan 15,3. 15,3 kita kuadratkan. Kita dapat nilainya dua ratus tiga puluh 234,09. 234,09. Kemudian kita ikuti langkah berikutnya. Kita kalikan. Hasilnya dapat 28,88, kemudian dapat 21,78, kemudian 215,11, 608,44. Kita dapat nilai X dikurang X rata-rata. Baru kita tentukan nilainya. Untuk penentuan simpangan baku, simpangan bakunya selanjutnya adalah F dikali dengan X dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti frekuensi ini kita kalikan dengan ini. Kita kalikan. Berarti 15 dikali 234,09. Kita dapat nilainya 3511,35. Betul?
Ya, 351,55. Kemudian kita kalikan lagi seterusnya. Kita dapat hasilnya 711,1, kemudian 435,6, kemudian 215,1, kemudian 3042,2. Lalu setelah itu kita jumlahkan 3511,35 tambah 711,1 tambah 435,6 tambah 2151,1 tambah 3042,2. Kita dapat hasilnya 98 sama dengan 9851,35. Untuk mendapatkan rumus mencari simpangan baku, rumusnya S atau SD atau simpangan baku sama dengan akar sigma F dikali X dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1 sama dengan berarti 9851,35 per N kurang 1, N nya 75, berarti 75 kurang 1 sama dengan 74, berarti akar ini sama dengan, kita coba 9851,35 dibagi dengan 74 sama dengan 133,12. Akar dari 133,12 kita hitung berapa? Sekitar 11,5. Ini nilai standar deviasinya atau simpangan bakunya. Nah, setelah kita dapat data seperti ini, kita sudah tentukan nilai standar deviasi, kita tentukan nilai rata-rata. Maka berikutnya kita susun menjadi tabel. Tabel untuk menentukan nilai auxiliary force. Pertama, ini interval tadi, ini frekuensi. Kita tambah kolom berikutnya, kolom tepi kelas. Tepi kelas. Kita tentukan tepi kelasnya ada batas atas, ada batas bawah. Kita beri lambang di sini tepi kelas, tepi kelas, atau kita ganti dengan X. Untuk mendapatkan nilai tepi kelas sama dengan yang ada kemarin, berarti kita ambil kelas yang tertinggi dulu. Berarti ini 79. Kita tambah 0,5, berarti 79,5. Di bawahnya ada 70, berarti 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Seterusnya berarti
69 berarti 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian 40 dikurang 0,5 sama dengan 60 dulu ya. 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Kemudian 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Ada tepi atas, tepi kelasnya bagian atas atau bagian bawah. Ini kita tulis sedikit lebih ke atas, berarti 79,5. Jadi tidak satu barisan tapi di bawahnya sedikit. Kemudian ada 69,5 batas bawahnya. 69,5. Kemudian di bawahnya lagi di antara ini, di sini ada 59,5. Kemudian di antaranya ada 49,5. Kemudian di antaranya lagi ini ada 39,5. Di bawah ini di antaranya ini ada 29,5. Nah, ini tepi kelas. Setelah tepi kelas, kita tentukan nilai ZI. Kita tentukan nilai ZI, yang mana untuk menentukan nilai ZI kita akan gunakan rumus tadi. ZI sama dengan, untuk menentukan nilai ZI, X dikurang X rata-rata dibagi dengan simpangan baku, sama dengan, berarti X-nya kita ambil dari yang pertama. Ini X-nya berarti dari 79,5. Berarti ya Z1-nya, ZI1-nya berarti 79,5 dikurang dengan nilai rata-ratanya kita dapat tadi sebesar 59,2 per standar deviasinya 11,5. Kemudian ZI2-nya kita ambil dari sini, berarti 69 69,5 dikurang 59,2 per 11,5. ZI3-nya sama dengan 59,5 dikurang 59,2 per 11,5. Kemudian ZI3-nya, untuk ZI3-nya Z1, 2, 3, Z4-nya sama dengan 59, bukan 59 lagi ya, 49,5 dikurang 59,2 per 11,5. Kemudian setelah 49, 39. Z5-nya sama dengan 39,5 dikurang 59,2 per 11,5. Kemudian Z6-nya, ZI6-nya 29,5 dikurang 59,2 per 11,5. Sama dengan berapa? Coba kita hitung.
79,5 dikurang 59,2 sama dengan 20 dibagi 11,5 sama dengan 1,76. Kalau kita mau bulatkan juga boleh menjadi 1,77. Kemudian 69,5 dikurang 59,2 sama dengan dibagi 11,5 sama dengan 0,89. Kalau 0,89 kita bulatkan menjadi 0,9 juga boleh. 0,9. Seterusnya kita hitung. Saya dapatnya dari perhitungan. Ini 0,03 min 0,84 min 1,71 min 2,58. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel nilainya, nilai yang sudah kita buat, kita masukkan. Ini 177, ini tadi adalah ZI 177, ini 0,90, ini 0,03, kemudian ini min 0,84, ini min 1,71, dan ini min sini min 2,58. Oke, kita dapat nilainya, nilai ZI nya. Kemudian langkah berikut setelah kita dapat nilai ZI, maka akan kita tentukan nilai Z tabel. Untuk menentukan Z tabel sama dengan yang tadi pada uji Lillie force, kita tentukan Z tabel dengan tabel lengkungan di bawah kurva normal. Z tabel, ini Z tabel. Kita ambil contoh Z tabel kita. Kita punya nilai 1,77. ZI kita 1,77. Berarti kita ambil dari sininya 1,7. Ke kanannya adalah 7. Berarti kita dapat angkanya 4616. Kita dapat angkanya 4616. Ini 1,7 berarti 4616. Berarti 0,4616. Terusnya 0,90, 3159. Kemudian kita lihat lagi 0,03, 0,0, kemudian 3, 0,120.
0,120. 0,0120. Kemudian kita dapat lagi 0,84, 0,8 dan 4, 2995, 0,2995. Kemudian 1,71, 1,71 berarti 4564, 0,4564. Kemudian terakhir 2,58, 2,5, kemudian 8, 4951, 4951. Kemudian baru kita masukkan tabel berikutnya untuk nilai FZI, di mana untuk nilai FZI catatannya kemarin adalah bila lebih dari untuk ZI, jika dia kurang dari 0 berarti 0,5 dikurang Z tabel. Berarti di sini ini adalah 0,46 lebih dari 1 lebih dari 0, berarti FZI nya untuk yang pertama berarti 0,5 ditambah dengan Z tabel 0,4616. Kemudian FZI 2 nya berarti 0,5 ditambah dengan 0,3159. Kemudian FZI 3 nya sama dengan 0,5 ditambah dengan 0,0120. Oke, kemudian FZI 3 nya sama dengan, karena dia berada di bawah 0, berarti FZI 4 nya sama dengan 0,5 dikurang dengan 0,2995. Kemudian FZ 5 nya karena dia masih di bawah 0,5, 0,5 dikurang dengan 0,4564. Kemudian FZ 6 nya sama dengan 0,5 dikurang dengan 0,4951. Ini untuk menentukan nilai ZI nya. Oke, kita sudah dapat. Kita jumlahkan. (0,5) tambah dengan 0,4616 sama dengan
0,916 oke, 0,916 saya ulangi, 0,9616. Oke, seterusnya saya dapati nilainya 0,8159, ini 0,5120, ini 0,2005, ini 0,0436, dan ini 0,0049. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Masukkan ke tabel. Ini 0,9616, ini 0,8159, ini 0,5120, kemudian ini 0,2005, ini 0,0436, dan ini 0,0049. Kemudian baru langkah berikutnya kita tentukan nilai LI. Kita tentukan nilai LI. Nilai LI. LI di mana untuk menentukan nilai LI, untuk menentukan nilai LI sama dengan FZI dikurang dengan FZI1. Artinya untuk dapat LI maka FZI dikurang FZI1. Kita ambil contoh. Berarti berarti 0,9616 kita kurangkan dengan 0,8159 sama dengan 0,1457. 0,1457. Oke, seberi catatan sini supaya memudahkan bagi Anda. Berarti 0,9616 dikurang 0,8159. Oke, kemudian berikutnya 0,8159 dikurang dengan 0,5120.
kita kurangi 0,8159 dikurang 0,5120 sama dengan 0,3039. Oke, berikutnya 0,5120 dikurang 0,2005, kemudian 0,2005 dikurang dengan 0,0436, kemudian 0,0436 dikurang dengan 0,0049. Nah, kita dapat hasilnya di sini. (0,3115) kemudian 0,1569 dan 0,0387. Nah, ini dapat nih pertengahan nilainya, berarti kita masukkan antara di sini 0,3039 kemudian 0,3115 kemudian 0,1569 kemudian 0,0387. Oke, ini di pertengahan di sini, ini pertengahan di sini, ini pertengahan di sini, ini pertengahan di sini, ini pertengahan di sini. Setelah dapat kita nilai LI, baru kita tentukan nilai FE. Nilai FE atau frekuensi ekspektasi, yang mana untuk menentukan nilai FE atau frekuensi ekspektasi kita menggunakan rumus FE sama dengan LI dikali dengan N. LI berarti ada nilai ini dikali dengan N, berarti 0,145 dikali dengan 70, N nya 75, kemudian 0,3039 kali 75. Oke, ini caranya. Nanti kita kalikan 0,145 kali 457 dikali dengan 75 sama dengan 10,92. 10,92. Kalau kita mau gerapkan juga 10,93 boleh. 10,93 saja kita genapkan. Kemudian 0,3039 kali 75
dapat hasilnya 22,79. Oke, seterusnya berarti ini dapat 23,36, kemudian 11,77, kemudian 2,90. Kita dapat nilai FE. Baru terakhir untuk langkah berikutnya kita tentukan nilai untuk rumus menentukan nilai chi-square-nya atau x kuadratnya sama dengan F0 dikurang dengan FE dikuadratkan dibagi dengan FE atau frekuensi ekspektasi. Nah, kita coba menghitung nilainya. Arti di sini x kuadrat x kuadratnya atau nilai chi-square-nya nanti F0 berarti F0-nya adalah dari F frekuensi. Dari frekuensi berarti 15 dikurang FE frekuensi ekspektasi 10,93 per FE-nya 10,93. Kita hitung. 15 dikurang dengan 10,93 10,93 sama dengan 4,07 per 10,93. Ini dikuadratkan, 4,97 dikuadratkan sama dengan 16,56 dibagi dengan 10,93. 10,93 berarti kita dapat di sini nilainya 1,52. Nah, ini untuk nilainya. Jadi kita perjelas setiap langkahnya. Berarti ini dapat 1,52, kemudian x kuadrat 2-nya berarti 25 dikurang 10,93 dikuadratkan per 10,93. Coba dihitung. Kemudian x kuadrat 3-nya sama dengan 20 dikurang 10,93
dikuadratkan dibagi dengan 10,93. Kemudian X kuadrat 4-nya 10 dikurang 10,93 kuadratkan per 10,93. Kemudian X kuadrat 5-nya berarti 5 dikurang 10,93 dikuadratkan per 10,93 sama dengan berapa? Nah, ini dapatnya 0,27. Kemudian ini dapat sekitar 0,48. Ini dapatnya 0,21. Ini dapat 0,48. Ini dapatnya 0,27 dan ini dapat nilainya 1,52. Kita masukkan 5 tadi ya, 1,52 15. Kita ulangi. Kita dapat nilainya, kita masukkan 1,52 0,21 0,48 0,27 1,52. Kita jumlahkan, kemudian kita jumlahkan 1,52, kita sudah dapat ini, tambah 0,21 tambah 0,48 tambah 0,27 tambah 1,52 sama dengan 4. Berarti sini 4,0. X kuadratnya sama dengan 4,00. Nah, setelah kita dapat nilai X kuadratnya, kita akan coba cari, berarti X kuadrat hitung sama dengan 4,0. Nah, X kuadrat tabel sama dengan berapa? Kita akan cari cara, atau kita akan hitung, tentukan nilai dari X kuadrat tabel. Untuk menentukan X kuadrat tabel, kita cari rumusnya.
Ini dia kemarin. Tentukan nilai X kuadrat tabel pada taraf signifikansi alfa dan derajat kebebasannya dk-nya dengan dk sama dengan k kurang dari 1. Berarti ada dk sama dengan derajat kebebasannya. Saya ulangi, dk sama dengan k kurang 1. dk-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini, berarti ini dk. K kurang 1 berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. 5 kurang 1 sama dengan 4, berarti ini tabel nilai chi-square-nya. Ini ada dk. Ini taraf signifikansinya ada 50%, 30, 20, 10, dan 5% juga 1%. Tingkat kesalahannya 1%, 5%, 10%, dan seterusnya. Kita menggunakan alfanya atau taraf signifikansinya yang 5%. 5%, dk-nya sama dengan 4. Berarti 5 kurang 1 sama dengan 4, berarti 9,488. X tabelnya sama dengan 9,488. Kita tentukan apakah X kuadrat hitung dibandingkan dengan X kuadrat tabel. X hitung kita 4,0 dan X tabel kita sama dengan 9,488. Pertanyaannya berarti X hitung lebih kecil dari X tabel. Ketentuan kita, jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka data terdistribusi normal. Nah, ini kesimpulan data kita. Bila X hitung lebih besar dari X tabel, berarti datanya tidak terdistribusi normal. Tetapi bila X hitung kita lebih kecil dari X tabel, berarti data kita terdistribusi normal. Ini contoh cara menghitung uji normalitas menggunakan chi-square atau chi kuadrat. Kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah sampaikan uji normalitas. Uji normalitas merupakan syarat dari statistik parametrik, di mana terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pengujiannya, maka datanya disyaratkan yang pertama harus normal, yang kedua harus homogen. Untuk uji normalitas kita sudah berikan contoh dua, yaitu uji Lillie force dan uji chi kuadrat atau chi-square. Kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya uji homogenitas. Bila datanya sudah normal, maka perlu kita tentukan lagi apakah dia homogen atau tidak. Untuk uji homogenitas, nanti kita akan lakukan dua uji. Yang pertama yaitu uji Fisher atau uji F. Dan yang kedua nanti kita akan masuki dengan uji Bartlett. Jadi ada dua uji. Nah, yang kita masuk yang pertama yaitu uji Fisher atau uji F. Uji F dilakukan bila data yang akan diuji hanya ada dua kelompok data. Jadi ada dua kelompok data, bukan tiga. Jadi hanya dua kelompok data. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi dengan varian data terkecil. Untuk penghitungan bagaimana cara menentukan varian, kita kemarin sudah berikan contoh. Kemudian cara-cara atau langkah-langkahnya untuk melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu taraf signifikansi alfa untuk menguji hipotesis, yaitu dengan hipotesis awal. Varian 1 sama dengan varian 2. Berarti dia homogen, atau H1 atau varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau tidak homogen. Nah, ini dua kriteria, H0 dengan H1 atau H alternatif. Jadi
dengan kriterianya. Dengan kriteria pengujian H0 atau hipotesis awal kita, jika F hitung lebih kecil dari F tabel dan H0-nya atau hipotesis awal kita akan ditolak jika F hitungnya atau hasil perhitungan kita lebih besar dari F tabel. Kemudian menghitung varian tiap-tiap kelompok data, dilanjutkan dengan menentukan nilai F hitung. Nah, untuk menentukan nilai F hitung, varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Jadi variannya yang paling besar angkanya dibagi dengan yang terkecil angkanya. Kemudian tentukan nilai F tabel. Untuk nilai F tabel, dengan taraf signifikansi alfa DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan N kurang 1. Dan DK2 sama dengan DK penyebut sama dengan NB kurang 1. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Dalam hal ini, NA banyaknya kelompok data varian terbesar atau pembilang, dan NB banyaknya data kelompok varian terkecil atau penyebut. Kemudian lakukan pengujian dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Kita beri contoh. Ini adalah data nilai dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Ini resipiennya. Resipien berarti adalah sampelnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampel. Yang kelompok B sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampel. Nah, apakah kedua kelompok data ini homogen atau satu saja yang homogen? Nah, untuk itu kita lakukan pengujian homogenitas dengan menggunakan uji F. Ini datanya. X-nya atau nilainya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang ini XB-nya atau nilai yang B-nya 3, 4, 2, 5, 3, 3, 4, 8, 6. Nah, kita lakukan uji homogenitas dengan uji F. Terlebih dahulu, tentunya kita susun dulu. Tabel A kita buat dalam bentuk kelompok data. Kita akan menentukan apakah dia homogen atau tidak. Ini tadi datanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini N-nya berarti ada 8 orang resipien atau 8 orang sampel. Berarti N-nya sama dengan 8. Untuk menentukan rumus varian, kita bisa gunakan rumus varian yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa rumus yang kemarin kita tampilkan untuk menentukan uji varian. Ini contoh penentuan nilai varian yang kemarin kita sudah sampaikan. Ya, ada banyak rumus, jadi kita bisa ambil yang satu saja. Di video yang sebelumnya saya berikan satu contoh sampel yang untuk pengujian dengan menggunakan rumus yang pertama. Jadi saya akan gunakan hanya rumus yang ini saja. Langkahnya kemarin untuk menentukan uji homogenitas, maka kita perlu tambahkan kolom dari nilai X-nya menjadi nilai X kuadrat. Ini kita kuadratkan.
berarti 2 kita kuadratkan 4, 3 berarti 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, 7 kali 7 49, 8 kali 8 64, 9 kali 9 81. Kemudian kita jumlahkan untuk menentukan nilai sigma fx kuadrat. Untuk mendapatkan nilai sigma x kuadrat. Ini sigma x kuadrat. Dari perhitungan kalkulator saya menghitung nilainya sebesar 284. Ini x-nya juga kita hitung. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sama dengan 44. Jadi ini sigma x. Sigma x. Ini sigma x dan ini sigma x kuadrat. Nah, kalau kita masukkan ke rumus varian yang kita gunakan kemarin, kita sudah bisa masuk. Kita gunakan rumus ini. Ini berarti variannya s kuadrat sama dengan buka kurung sigma x kuadrat dikurang dengan buka kurung sigma x dikuadratkan per n dibagi dengan n kurang 1. Buka kurung ini dikuadratkan. Ini kuadrat, ini dikuadratkan. Ini rumus sampai di sini. Oke. Berarti kalau di sini datanya kita masukkan saja s kuadratnya atau variannya sama dengan buka kurung sigma x dikuadratkan sigma x kuadrat. Ini sigma x kuadrat berarti 284 dikurang dengan sigma x dikuadratkan berarti 44 dikuadratkan per n. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti per 8 dibagi dengan n kurang 1 sama dengan kuadratnya berarti buka kurung akar ini kuadrat 284. Saya dapatnya berarti 284 dikurang 284 dikurang 44 kuadrat. 44 kuadrat dibagi dengan ini dapat 242 per n kurang 1 sama dengan 7. Berarti kuadratnya atau variannya buka kurung akar dari 284 kurang 282 dapat nilainya 42 per 7. Karena dia kuadrat berarti 42 bagi 7 sama dengan 6. Maka nilainya adalah 6. Oke. Kemudian kita masuk yang kelompok B. Untuk kelompok B, kita buat juga kolom baru. Kita beri nama kolom X kuadrat. Ini X1, ini X2. Ini kelompok A, ini kelompok B.
3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat berarti 16, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat berarti 25, 3 kuadrat 9, 9, 16, 8 kali 8, 64, 6 kali 6, 36. Kita tentukan jumlahnya. Ini sampelnya berarti N-nya sama dengan 9. Kemudian 3 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 8 tambah 6 sama dengan berapa di sini? 38. Sama dengan 38. Sementara X kuadratnya 9 tambah 16 tambah 4 tambah 25 tambah 9 tambah 6 tambah 16 tambah 64 tambah 36 sama dengan 188. Ini sigma X kuadrat. Ini sigma X. Oke, kita masukkan rumus varian. Buka kurung. Kuadrat sigma X kuadrat berarti 188 dikurang sigma X 38 dikuadratkan dibagi N sama dengan 9 bagi 9 per N kurang 1 berarti 9 kurang 1. Oke, S kuadrat sama dengan buka kurung akar 188 kurang 38 kuadrat dapat 1444 per 9 dibagi 8. Buka kurung lagi. Akar berarti 188 dikurang 144 bagi ini 1444 bagi 9 dapat 160,4 per 8 sama dengan S kuadrat atau variannya sama dengan 27 kurang akar 27,6 per 8. Hilangkan kuadratnya, hilang akar berarti tinggal 3,45. Nah, kita dapat varian yang satu hasilnya 6,0, varian yang kedua nilainya 3,45. Tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk menentukan nilai variannya adalah varian atau nilai varian terbesar atau pembilang dibagi dengan varian nilai terkecil atau penyebut. Berarti varian terbesar F-nya, F hitung kita, untuk menentukan nilai F hitung berarti varian terbesar 6,0 dibagi varian terkecil 3,45. Kita dapat nilainya 1,765. Ini nilai F yang kita hitung. Kita bandingkan nilai F hitung, berarti F hitung sama dengan 1,765.
F tabel, kita akan lihat F tabelnya dengan menggunakan uji F. Dengan catatan tadi bahwa untuk menentukan nilai F ada ketentuannya. Untuk pembilang ada yang kita sebut dengan dB, atau beberapa menggunakan istilah DF. dB berarti derajat bebas. Kalau dia DF berarti degrees of freedom, derajat kebebasan. Jadi sama. Kalau Indonesia dia menuliskan dB, kalau di luar, kalau dalam bahasa Inggrisnya DF. Jadi tetap sama. Nah, untuk dB tadi dB pembilang dikurang dengan dB penyebut juga. Berarti menentukan F tabelnya, untuk menentukan F tabelnya, F tabel berarti dB pembilang N-nya sama dengan 8, 8 dikurang 1 sama dengan 7 karena dia terbesar. Kemudian untuk penyebut yang satu lagi, ini 8, ini 9. Satunya 8, satunya 9. Oke, ini 8, ini 9. Berarti ini 9 untuk dB-nya, ini dB pembilang. dB pembilang yang 6, 8 kurang 1 sama dengan 7. Sementara ini untuk dB-nya, derajat kebebasannya atau degrees of freedom-nya, berarti 9 dikurang 1 sama dengan 8. Berarti dB pembilangnya adalah 7, dB penyebutnya adalah 8. Kita ambil di tabel kita. Kita gunakan tabel uji F. Uji F. Kita ambil untuk uji F. Kita lihat di sini. Saya perjelas. Nah, tabel 5 nilai uji distribusi F. Baris atas menunjukkan 5%, baris bawah menunjukkan 1%. 5% berarti alfanya 0,05 atau taraf kesalahan 5%. Ini angka yang di atas, yang kecil, ini berarti 5%. Baris yang di bawahnya berarti adalah 1%. Kemudian ada, di sini Anda bisa lihat ada dk pembilang, dan di sini ada dk penyebut. Tadi kita sebutkan bahwa dk pembilang kita adalah 7, dk penyebut kita adalah 8. Dk pembilang kita 7, dk penyebut kita adalah 8. Berarti pembilangnya adalah 7. Pembilang 7, kita cari di sini 7, penyebutnya 8. Nah, kita lihat di sini, ini 8, baris paling atas. Ini 7, maka nilainya sama dengan, Anda bisa lihat, saya perbesar. Nilainya sama dengan 3,5. Nah, 3,5 berarti F tabel kita sama dengan 3,5. Ini F hitung kita 1,765. Pertanyaannya, mana kalau lebih besar F hitung dari F tabel? Berarti F hitung lebih kecil dari F tabel. Kriterianya tadi, bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 kita diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel,
F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Jika H0 diterima, berarti datanya termasuk ke dalam data homogen. Kesimpulannya adalah berarti data kita termasuk ke dalam data homogen. Demikian contoh untuk uji F, uji homogenitas. Kita akan lanjutkan dengan uji Bartlett. Akan lanjutkan berikutnya